Kita bakal ngomongin tentang Piala AFF 2024 yang kali ini lagi-lagi kita dipertemukan dengan Vietnam di grup yang sama. Ini udah beberapa kali kita ketemu Vietnam lagi di fase grup, dan di grup sebelah ini seperti biasa AFF ini pasti bakal ngadain grup dimana antara Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia ini biasanya akan dipisah, dibagi dua, nggak boleh disatuin. Jadi di grup A itu ada Thailand dan Malaysia, di grup B ada Vietnam dan Indonesia. Empat negara ini bisa dibilang adalah negara terkuat di ASEAN untuk saat ini di bidang sepak bola. Negara lain juga nggak bisa diremehkan begitu aja, terutama yang paling berkembang saat ini ya justru secara taktik adalah Kamboja, di mana di AFF yang lalu Kamboja sendiri juga memperlihatkan permainan yang secara taktikal ini cukup menarik, walaupun memang kalau dibilang secara kualitas pemain jelas Indonesia maupun Vietnam, Thailand, dan Malaysia ini masih lebih unggul. Tapi untuk urusan taktikal Kamboja ini lagi berkembang, dan bukan nggak mungkin kalau Kamboja sendiri juga bakal jadi tim yang menyulitkan di fase grup nanti. Dan di sini kita bakal mulai satu persatu bahas dari grupnya. Dimulai dari grup A yang isinya di sini ada Thailand, Malaysia, Kamboja, Singapura, dan satu lagi ini playoff antara Brunei dan Timor Leste. Grup A ini justru bakal lebih sulit ketimbang grup B, karena grup A sendiri memang ada Thailand, ada Malaysia, Singapura, Kamboja, yang sebenarnya Singapura dan Kamboja ini memiliki potensi justru yang untuk bisa menjegal kalau Thailand kemungkinan besar udah pasti lolos. Tapi untuk Malaysia, nah ini yang harus wanti-wanti, karena Singapura dan Kamboja ini bisa mencuri lapak semifinal kapan aja gitu kan, terutama juga Kamboja yang tadi udah gue sebut. Dan memang terutama untuk Malaysia, sepak bola Malaysia ini lagi memang dilanda hal yang kurang baik, di mana banyak pemain-pemain dari timnas Malaysia ini justru banyak yang diserang sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pastinya juga ini bakal berpengaruh untuk timnas Malaysia. Dan momen ini bisa jadi kesempatan untuk Singapura maupun Kamboja naik mencuri posisinya Malaysia. Semoga para pemain Malaysia yang sedang dalam kondisi yang tidak baik ini bisa lekas sembuh dan bisa bermain kembali untuk timnas, dan juga pastinya semoga timnas Malaysia ini bisa semakin kuat ke depannya dengan ada momen seperti ini. Memang momen ini nggak menyenangkan, tapi pastinya ini juga bakal jadi pembelajaran juga, bukan cuma buat Malaysia tapi buat negara-negara lain, terutama negara-negara ASEAN dan kita sendiri, agar ketika performa dari timnas kita tidak sesuai dengan harapan kita nggak meluapkan itu lewat kekerasan, tapi bisa terus mendukung. Kalau misalnya punya satu kritik juga yang baik, jangan sampai yang benar-benar ngerusak mentalitas pemain, terutama juga sampai nyerang keluarganya atau mungkin kerabat-kerabatnya. Cukup berikan kritik yang baik ketika memang permainan dari timnas itu kurang memuaskan. Kalau ngelihat dari grup B ini, Vietnam dan Indonesia ini bisa dibilang udah pasti kandidat kuat untuk lolos ke fase semifinal. Sementara di Piala AFF nanti bakal ada banyak pemain-pemain yang bisa dibilang baru untuk dimasukkan dalam skuad AFF nanti sama Sintayong, dan ini modal bagus. Jadi seenggaknya para pemain yang belum pernah mencicipi timnas seenggaknya, ataupun udah lama nggak mencicipi timnas, ini bisa dipanggil lagi, seperti Mark Klok dan banyak pemain lain seperti Edo yang udah lama nggak dipanggil juga kembali bisa dipanggil. Bahkan mungkin pemain-pemain lain sebelumnya mungkin nggak diperhitungkan karena usianya cenderung lebih tua, contohnya kayak Rico Simanjuntak, dan ada banyak pemain lainnya. Ini bisa dicoba dipanggil sama Sintayong untuk kita lihat. Targetnya memang bukan juara, walaupun pastinya kita juga pengen lihat timnas kita juara AFF gitu kan, karena ngelihat Vietnam juara, Thailand juara, kita juga pastinya juga pengen juara. Even Singapura juga udah juara 4 kali, Malaysia juga udah juara di Piala AFF ini, kita juga pasti kepengen ngelihat
mereka juara, tapi fokus kita untuk saat ini adalah di kancah internasional untuk kita bisa lebih tinggi di level Asia. Makanya banyak pemain naturalisasi yang abroad, tapi memang balik lagi kita nggak bisa manggil mereka untuk Piala AFF ini. Bukan nggak bisa, sulit karena bukan agenda FIFA. Tapi sementara target yang saat ini yang ingin dicapai oleh Coach Sintayong ini adalah rank 100 di dunia atau rank FIFA. Karena itu Piala AFF ini untuk fokus mengembangkan pemain-pemain lokal. Sementara kedepannya kita bakal kejar internasional secara serius. Ini target yang sangat positif dan sangat bisa untuk dicapai sama timnas kita dengan gimana kita melihat Piala Asia, gimana pemain-pemain U23 ini berlaga di Piala Asia U23, kita dapat posisi keempat, padahal kita ini tim debut. Ini sangat mungkin, sangat possible buat timnas Indonesia. Oke, so itu aja untuk video kali ini. Have a good day and ciao, bye.